Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, ada satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Beliau mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar iman ini tidak lepas dari hati dan diri hamba. Yang kedua, aku memohon kepadamu ya Allah agar nikmat yang Kau berikan senantiasa ada dan terus bertambah. Kemudian yang ketiga, aku memohon kepadamu ya Allah agar bisa menemui dan bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, saya akan fokus kepada doa yang pertama, doa yang sangat-sangat luar biasa. Sekaliber Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang sudah dijelas, yang sudah dipastikan dan sudah dijamin surganya, Rasul penutup dari para Nabi yang diberikan sekian banyak keutamaan, masih memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala sabatkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan imannya di dalam dirinya agar tidak terlepas yang kita kenal dengan istilah murtad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui, sebagai seorang mukmin harus sadar, harus kita ketahui bahwasanya iman yang ada di dalam diri kita itu mesti harus dijaga. Iman yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita harus terus dijaga sampai kita menutupkan mata. Artinya apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga iman kita, tentu kita harus pupuk iman tersebut dengan amal soleh. Di antara yang lain kita perlu ketahui adalah konsekuensi iman adalah harus mengetahui bagaimana al-wala dan bagaimana al-bara. Apa itu al-wala? Al-wala artinya adalah loyalitas, keberpihakan. Sementara al-bara adalah berlepas. Berlepas dari apa? Berlepas dari segala kekufuran, berlepas dari segala kemusyrikan, berlepas dari segala bentuk kemungkaran. Itu adalah bagian daripada konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar lebih mudah, saya sampaikan tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar dikarenakan ia merusak berhala-berhala yang dibuat oleh pamannya, walau dalam Al-Quran menyebutnya adalah abun alias bapak, tapi beberapa riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud bukan bapaknya namun pamannya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar dengan kobaran api yang sangat besar, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kuni bardan wasalama. Jadilah engkau wahai api, api yang dingin, dan juga berikan keselamatan kepada Ibrahim. Namun jauh sebelum itu ada dua hewan yang Rasulullah SAW ceritakan. Ini menggambarkan tentang bagaimana keberpihakan mereka terhadap kebaikan dan juga sebuah kemakrufan. Cicak itu adalah hewan yang saat Nabi Ibrahim hendak dibakar, ia berusaha untuk meniupkan api tersebut agar menjadi besar, agar menjadi berkobar, agar semakin besar dan agar Nabi Ibrahim semakin sengsara dan semakin binasa. Namun lihat, ada seekor semut. Seekor semut dengan upayanya hanya menggunakan lidahnya, menggunakan air liurnya untuk mematikan daripada api yang berkobar tersebut. Padahal jika kita nilai seberapa besar pengaruh daripada tiupan cicak dan seberapa besar pengaruh daripada ludah yang dikeluarkan oleh semut. Tapi lihat, ketika ditanya si semut, mengapa engkau melakukan tersebut wahai semut? Padahal itu tidak sedikit pun memberi pengaruh. Nabi Ibrahim tetap akan terbakar karena apinya begitu besar. Namun apa jawab semut? Semut menjawab, iya, saya sadar, saya tahu bahwa ludah yang saya keluarkan untuk memadamkan api itu tidak ada pengaruhnya. Tapi setidaknya Allah tahu dan manusia di muka bumi ini tahu bahwa aku berpihak kepada siapa. Masyarakat muslimin, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari ini menjadi hari-hari di mana banyak kaum muslimin yang bisa saja ia tidak sadar bahwa imannya bisa yartat, imannya bisa lepas dari dirinya. Mengapa bisa? Dikarenakan hari ini adalah hari di mana perayaan hari Natal dan juga pengucapan tahun baru akan mulai tersiarkan.
Barangkali beberapa hari lagi kita akan mulai mendengar bahkan satu panggung kegiatan pengajian atau sholawatan untuk merayakan daripada hari raya Natal. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, ini adalah perkara yang tidak lakum dinukum waliyadin. Toleransi yang tidak dipahami dengan utuh. Bagaimana sebetulnya memahami daripada toleransi yang baik tersebut? Jika ada tetangga kita, orang kafir, merayakan Natal, itu merupakan lakum dinukum waliyadin, Anda boleh saja untuk melakukan hal tersebut, tapi tidak dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mengapa begitu? Dikarenakan bahaya daripada pengucapan selamat Natal dan Tahun Baru, sebagaimana bahayanya mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sangat membahayakan akidah mereka, bukan? Sama dengan kita sebagai orang mukmin yang mudah mengatakan hal demikian. Saya tidak enak, saya tidak karena tetangga dan lain sebagainya. Tidak ada dalam urusan akidah tidak enak. Itu adalah hal yang tegas dan kita harus menjaga betul. Sebab mengapa? Jika kita ikut bersama mereka, mengikuti hari raya mereka, maka apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti atau menyerupai suatu kaum, maka ia bagian daripadanya. Dan Umar bin Khattab pun pernah mengingatkan, ijtanibu a'da Allah a'yaduhum. Hindarilah oleh kalian daripada perayaan orang-orang musyrik, karena itu adalah bagian daripada perlepasan diri kita daripada agama mereka dan segala bentuk daripada apa yang mereka pakai. Wahai saudaraku, jangankan mengucapkan selamat Natal, kita menggunakan properti yang mereka biasa gunakan, itu pun sangat membahayakan akidah kita. Karena menunjukkan tentang loyalitas Anda kepada siapa. Ma'asyiral muslimin, jika Anda berbangga dengan kegiatan-kegiatan non-muslim, namun Anda tidak berbangga dengan kegiatan yang ada di dalam diri, yang ada di dalam agama Islam, maka sangat perlu dipertanyakan kembali bagaimana keadaan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan keteguhan akidah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang beriman, dan terus memohon kepada Allah agar iman yang dalam diri kita sabat sampai kita menutup mata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.